Fakta baru diungkap tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus penemuan mayat perawat Sweta Kusuma dan anaknya Muhammad Faiza di kolong tol Semarang, Solo. Dari hasil pemeriksaan dan barang bukti, korban Sweta dibunuh dengan cara digantung menggunakan sarung. Polisi menemukan bukti baru pembunuhan berencana atas pembunuhan perawat Sweta Kusuma Gatra 32 tahun dan anaknya Muhammad Faiza 4 tahun yang dibunuh tunangannya Doni Christian 31 tahun. Kepada polisi semula Doni mengaku pembunuhan dilatar belakangi rasa cemburu karena korban mempunyai teman pria lain. Diketahui korban Sweta terus mendesak pelaku Doni tentang di mana keberadaan anaknya yang telah tewas dan mayatnya dibuang di bawah jembatan Susukan Tol Semarang Solo. Karena terdesak dan berniat menutupi perbuatannya, pelaku pun akhirnya menghabisi nyawa korban Sweta. Selain menyita barang bukti pakaian dan sarung, polisi juga mengamankan mobil yang digunakan untuk membuang jasad Faiza dan Sweta. Pelaku bakal dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Di mana penyidik sudah mendapatkan bahwa rencana korban Sweta ini akan dibunuh dengan cara digantung dengan ini bukti-bukti yang kita dapatkan adalah sarung yang dibawa oleh korban itu atas permintaan tersangka untuk membawa sarung dan membawa tas, sehingga nantinya sebetulnya rencananya mau dibunuh dengan cara digantung, sehingga di situ membuktikan bahwa korban adalah karena gantung diri. Ini fakta penyidikan yang sudah kita dapatkan hari ini. Sebelumnya polisi mengevakuasi tengkorak seorang wanita di bawah jembatan tol Semarang Solo, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Tak jauh dari tengkorak korban pertama ditemukan juga tengkorak anak kecil yang ternyata anak korban. Tangis histeris keluarga korban pecah usai memastikan jasad yang sudah menjadi tengkorak wanita muda di kamar mayat RSUP Dr. Karyadi Semarang adalah anaknya, Sweta Kusuma Gatra, yang bekerja sebagai perawat. Bahkan ayah korban jatuh pingsan. Setelah sempat melewati masa kritis dan dipindah ke kamar rawat inap, Nexi Marlina, gadis korban pembakaran oleh anggota polisi, meninggal dunia. Korban mengembuskan napas terakhirnya karena mengalami luka bakar serius hampir di sekujur tubuhnya. NM, korban pembakaran oleh seorang anggota polisi Polres Lahat yang terjadi di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Sempat dirawat hampir 2 minggu di Rumah Sakit Rabain, nyawanya tak bisa tertolong setelah mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Jenazah korban kemudian dibawa pulang pihak keluarga. Ibu kandung korban nampak histeris dan berkali-kali pingsan mengetahui anaknya terbujur kaku di hadapannya. Keluarga bersama warga mengantarkan jenazah korban ke tempat peristirahatannya yang terakhir di Pemakaman Umum PAL 100. Mulai 17 hari yang lewat ya, malam kalau kritisnya sekitar 3 hari yang lewat sudah kritis dia. Sudah kritis ya? Tadi yang terakhir tadi Pak katanya sempat membutuhkan darah untuk itu katanya? Iya betul, tapi dia sudah kritis, jadi kita belum mendapat bantuan darah, dia sudah kritis. Setelah menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Polda Sumatera Selatan, polisi akhirnya memberikan sanksi tegas kepada Brigadir AN terkait penganiayaan terhadap NM 25 tahun, seorang gadis yang diketahui merupakan kekasihnya. Brigadir AN akan diproses secara hukum dan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan. Tidak hanya itu, selain menjalani proses hukum, Brigadir AN juga terancam akan diberhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar kode etik kepolisian. Jadi kita akan lakukan proses pidana pada yang bersangkutan ya. Dan oknum anggota ini memang telah melakukan 3 kali pelanggaran kode etik ya. Yang tentunya ini peristiwa yang keempat yang juga kita akan pertegas lagi untuk bisa kita lakukan pemberhentian dengan tidak hormat sambil juga melakukan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya di rumah inilah seorang wanita berinisial NM 25 tahun dibakar oleh kekasihnya. Penganiayaan dipicu lantaran pelaku tak terima hubungan asmaranya diputus pihak. Pelaku merupakan anggota polisi aktif berpangkat brigadir yang bertugas di Polres Lahat, Sumatera Selatan.
Pelaku yang mendatangi lokasi mendobrak pintu lalu masuk. Tak diduga pelaku yang tak kuat menahan emosi menyiramkan bensin ke tubuh korban yang saat itu ada di dalam kamar. Selanjutnya pelaku menyulutkan korek hingga mengakibatkan korban terbakar. Kejadian itu mengejutkan teman korban yang langsung meminta pertolongan. Sementara pelaku yang panik berupaya memadamkan api yang membakar tubuh korban. Cemburu melihat pacarnya video call dengan pria lain, seorang pemuda di Jember mencekik leher sang pacar hingga tak bernyawa. Usai mencekik, pelaku kabur, namun berhasil ditangkap warga untuk kemudian diserahkan ke polisi. Video amatir warga merekam saat Salim Yuda berhasil ditangkap di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Jember, Jawa Timur. Ia menjadi bulan-bulanan warga usai menganiaya kekasihnya hingga tewas di dalam kamar. Pelaku babak belur usai dihakimi massa yang kemudian menyerahkan ke polisi sektor Sukowono. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti dari lokasi. Selanjutnya, mayat korban dibawa ke RSD Subandi, Jember untuk diotopsi. Guna penyelidikan selanjutnya, pelaku diperiksa intensif di Polsek Sukowono. Kepada petugas, pelaku mengaku cemburu mengetahui kekasihnya Wahyu Nurmadani video call pria lain dengan mesra saat pelaku secara sembunyi-sembunyi menyelinap ke kamar korban. Tak kuat menahan rasa amarah, pelaku mencekik leher dan membekap mulut korban dengan pakaian dalam yang ada di kamar korban hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Curiga anaknya tidak bangun untuk sholat dan mandi. Orang tua korban terkejut mengetahui korban tak sadarkan diri dan mendapati pelaku bersembunyi di balik kelambu lalu melarikan diri. Pelaku mendengarkan komunikasi antara korban atau pacarnya dengan selingkuhannya, ya, lewat video call, call seks lah mungkin, ya, sehingga ada kata-kata yang tidak senonoh didengarkan membuat dia naik hitam, cemburu dan naik hitam, langsung dicekek korban. Orang tua korban tak terima putrinya meninggal mengenaskan, meminta aparat menghukum pelaku seberat-beratnya. Kalau harapan saya bagi penegak hukum ya, itu pokoknya hukum yang saya ada seberat-beratnya. Masalah ini jiwa anak saya. Saya pokok minta paling nggak ada hukuman mati itu. Atas ulahnya, pelaku mendekam di jeruji tahanan Polsek Sukowono dan dijerat pasal 354 ayat 2 tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian Jungto 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Dipicu cemburu mendapati percakapan mesra dengan pria lain, seorang suami di Garut, Jawa Barat menganiaya sang istri dengan senjata tajam hingga tewas. Sebelumnya, pelaku mengajak korban menginap di rumah rekannya. Saat korban tertidur lelap, pelaku pun melancarkan aksinya. Satreskrim Polres Garut menangkap Hendy, pelaku pembunuh istrinya sendiri, Risnawati, yang terjadi di Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan luka aniaya senjata tajam pada leher korban. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti golok, ponsel, serta pakaian korban. Kejadian tragis ini berawal saat pelaku dan korban bertengkar yang dipicu rasa cemburu pelaku mendapati percakapan mesra antara korban dengan pria lain melalui media sosial. Selang waktu berjalan, pelaku pun mengajak korban untuk menginap di rumah rekannya. Saat tertidur nyenyak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Warga yang curiga dan mengetahui kejadian langsung mendobrak rumah serta menangkap pelaku yang bersembunyi di lokasi. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percekcokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Risnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara.
Terbakar api cemburu, seorang suami tega menganiaya istri dan pria yang diduga adalah selingkuhannya di Gianyar, Bali. Korban yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi istri pelaku berangsur membaik sementara pria yang diduga selingkuhan tewas usai dirawat. Kadek Setiawati 30 tahun harus mendapatkan perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ganesha Celuk Sukawati usai dianiaya suaminya Nengah Wanta di Jalan Pasekan Batu Bulan Gianyar, Bali. Dari keterangan saksi, pelaku yang cemburu dan tak kuat menahan emosi mendatangi Jupriyadi 36 tahun yang diduga selingkuhan istrinya lalu menganiayanya secara membabi buta menggunakan senjata tajam. Tak puas menganiaya, pelaku pun menikam istrinya sebanyak puluhan kali dengan senjata tajam saat sedang berjualan di toko miliknya. Mengetahui korban terkapar dengan kondisi mengenaskan, warga membawa kedua korban ke rumah sakit guna penanganan medis. Usai mendapat perawatan medis, Jupriyadi akhirnya menghembuskan napas terakhir akibat luka aniaya yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Dari hasil olah TKP yang digelar, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap pelaku dan diperiksa intensif di unit Reskrim Polsek Sukawati. Korban ini sejauh ini ada 2 orang, satu adalah istri dari terduga pelaku, yang satu lagi adalah laki-laki lain yang ikut jadi korban dalam pemeriksaan ini. Keluarga Jupriyadi berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Cemburu merupakan bumbu cinta yang seharusnya bisa menjadikan setiap pasangan untuk mengoreksi diri menuju hubungan yang makin erat. Jangan jadikan rasa cemburu sebagai momen menyakiti atau justru menghilangkan nyawa orang yang kita sayangi. Demi mendapatkan pundi-pundi rupiah, seorang wanita pembuat konten berbau asusila ditangkap. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.